Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Saya bersukacita bisa menjumpai saudara-saudara sekalian pada malam hari ini dalam program Jemaat Karambe, Sabda dan Doa Malam, edisi Rabu 10 Juni 2026. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pada malam hari ini Dia memungkinkan kita lagi berjumpa satu dengan yang lain. Mungkin juga ada yang sekitar Jemaat Karambe yang mendengar suara saya, tetapi kita percaya bahwa itu semua adalah anugerah luar biasa bagi Tuhan, bagi kita. Terutama ketika kita sepanjang hari ini, tubuh dan pikiran kita sudah letih dalam berbagai kegiatan dan juga pergumulan. Kalau Dia memanggil kita pada malam hari ini untuk kembali memulihkan pikiran dan tubuh kita, mari kita sambut program ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya dan juga berdoa kepadanya. Pujian ini akan mengawali kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk bersekutu dengannya. Untuk dengar firman-Mu saat ini, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita persiapkan Alkitab kita. Kita akan dengarkan sabdanya dari kitab Yehezkel pasal 11 ayatnya yang ke-14 sampai 25.
Tetapi sebelum kita membaca, mari kita memohon hikmat-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, pemilik kehidupan kami angkat puji dan syukur kepadamu, karena Engkau tetap memberikan kami anugerah-Mu, memberikan kami hati untuk datang bersekutu denganmu, mendengarkan sabda-Mu, dan berdoa kepadamu. Terima kasih untuk anugerah itu ya Tuhan. Sambil kami memohon, kiranya Engkau mengampuni dosa kami, sehingga kami dapat layak mendengarkan firman-Mu. Kami dapat berkenan hadir di hadapan-Mu, memanjatkan doa-doa kami. Berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan juga, secara khusus ketika kami sudah mendengarkannya, kami dapat memberlakukannya di dalam kehidupan kami. Dengarkan kami yang bermohon kepadamu, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, dengan kuasa Roh Kudus, kami datang kepadamu ya Bapa di surga. Amin. Yehezkel pasal 11, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-25. Kita dengarkan firman Tuhan. Janji tentang pembaharuan Israel. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, penduduk Yerusalem, berkata tentang saudara-saudaramu, ya saudara-saudaramu, kamu, kerabatmu dan segenap kaum Israel seluruhnya. Mereka telah jauh dari Tuhan. Kepada kamilah tanah ini diberikan sebagai milik. Sebab itu katakanlah, beginilah firman Allah. Walaupun aku membuang mereka jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, aku menjadi tempat khusus sementara bagi mereka di negeri-negeri kemana mereka pergi. Oleh sebab itu, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan menghimpun kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu terserak. Dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Sesudah mereka tiba di sana, mereka akan menjauhkan segala berhalanya dan segala perbuatan yang menjijikkan dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan menaruh roh yang baru di dalam batin mereka. Aku akan menyingkirkan dari tubuh mereka hati yang membatu dan memberikan mereka hati yang taat. Dengan demikian, mereka akan hidup menurut ketetapan-ketetapanku dan berpegang pada aturan-aturanku serta melaksanakannya. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Tetapi tentang mereka yang hatinya terpaut pada berhala-berhala dan perbuatan-perbuatan mereka yang menjijikkan, aku akan menimpahkan tingkah laku mereka atas kepala mereka sendiri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kerup-kerup itu dengan roda-roda di sisi mereka mengangkat sayap mereka, sementara kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Lalu kemuliaan Tuhan naik dari tengah-tengah kota dan berhenti di atas gunung-gunung di sebelah timur kota. Roh itu mengangkat dan membawa aku kembali dalam penglihatan dari Roh Allah ke negeri Kasdim kepada para buangan. Lalu penglihatan yang kulihat itu menghilang dariku. Aku pun menyampaikan kepada para buangan itu segala sesuatu yang diperlihatkan Tuhan kepadaku. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk semua yang bisa kita lakukan untuk memuliakan namanya
sesuai dengan firman-Nya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi ukuran kita ketika kita melihat seseorang yang pulih dari hal yang mendesak dalam hatinya? Atau dengan kata lain, ketika kita melihat seseorang yang penuh penderitaan, baik itu dari fisik dan hatinya, apa yang dapat menjadi ukuran kita sehingga kita katakan dia sudah pulih? Tema kita pada malam hari ini yaitu pemulihan dimulai dari hati. Atau dalam bahasa Toraja, katilendokan di paranduk lamai pena. Seringkali pemulihan dipandang sebagai sesuatu yang dimulai dari apa yang nampak dari luar. Ketika masalah selesai, situasi membaik, kesehatan pulih, atau hubungan yang rusak kembali baik, kita merasa seperti itulah pemulihan. Namun, Alkitab menunjukkan bahwa pemulihan yang sejati tidak selalu dimulai dari keadaan luar, tetapi dari dalam diri manusia. Pesan Tuhan datang melalui Nabi Yehezkel ketika bangsa Israel sedang mengalami pembuangan. Mereka kehilangan tanah, kota, bahkan tempat ibadah yang selama ini menjadi pusat kehidupan mereka. Di tengah keadaan yang tampaknya tanpa harapan itu, Tuhan justru menyampaikan janji pemulihan. Menariknya, janji pemulihan itu tidak dimulai dari perubahan keadaan yang tampak dari luar, melainkan dari perubahan hati. Hati yang keras adalah hati yang tidak peka terhadap suara Tuhan, sehingga mudah dipenuhi oleh keinginan sendiri, kepahitan, atau bahkan berhala yang menggantikan Tuhan dari dalam hidup umatnya. Karena itu Tuhan berkata, Ia akan memberikan hati yang lain dan roh yang baru. Artinya, pemulihan sejati bukan sekedar memperbaiki apa yang tampak dari luar. Dia tidak sekedar memperbaiki apa yang kelihatan oleh mata kita, tetapi menyentuh bagian yang terdalam dari hidup manusia. Ketika hati dipulihkan, cara berpikir berubah, sikap berubah, dan arah hidup pun berubah. Tentu berubah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Pemulihan seringkali tidak langsung tampak dari luar. Masalah mungkin belum langsung selesai. Keadaan belum tentu segera berubah. Dan pergumulan masih tetap ada. Namun, ketika hati kita mulai diperbaharui oleh Tuhan, ketika kita belajar dalam ketaatan, disitulah proses pemulihan sebenarnya sedang dimulai. Kita hidup, belajar mengampuni, kembali percaya kepada Tuhan. Itulah tanda-tanda bahwa hidup kita
sedang dalam proses pemulihan. Tuhan bekerja perlahan, tetapi nyata di dalam hati manusia. Dari hati yang dipulihkan itulah Tuhan menuntun kita menjalani kehidupan dengan harapan baru. Sekalipun keadaan di sekitar kita belum sepenuhnya berubah. Percayalah, Roh Kudus akan selalu ada bersama dengan kita, akan memulihkan kehidupan kita. Ia akan selalu mulai dari hati. Amin. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau yang terbaik, yang terbaik bagiku. Mari kita angkat doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau terus mengingatkan kami di hari-hari khusus dan juga di hari-hari biasa bahwa Engkau selalu hadir, Engkau selalu ada bersama kami. Engkau akan terus menolong kami, memulihkan hati kami dari keletihan, dari kelesuan, dari penderitaan dalam pergumulan kami. Ada banyak kegiatan dan pergumulan yang sedang kami hadapi yang membuat kami merasa menderita, yang membuat kami merasa sedih, yang membuat kami sakit dan menjadi letih. Kami butuh pemulihan daripada-Mu ya Roh Kudus. Karena itu, berikanlah kami kekuatan menjalani kehidupan kami ini, menjalani proses pemulihan yang sedang Engkau jalankan, Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Buka mata kami, buka hati kami untuk melihat tindakan-tindakan-Mu ini sebagai
tanda, mujizat, keajaiban bagi kami. Sehingga sukacita kami akan terus terangkat, akan terus memuliakan nama-Mu. Membuat kami semakin teguh percaya kepadamu, semakin taat kepadamu. Terima kasih firman-Mu pada malam hari ini. Kami juga mengangkat doa kami kepadamu untuk kami anggota jemaat dan masyarakat yang tinggal di sekitar jemaat Karambe. Kiranya Engkau terus memberkati kami, terus melindungi kami, memberikan kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Berikan kami kesadaran bahwa Engkau terus menyertai kami. Engkau hadir di tengah-tengah jemaat-Mu di sini. Engkau ada di tengah-tengah masyarakat di sini untuk terus memberikan berkat dan anugerah kepada kami. Biarlah kami terus mengangkat puji dan syukur kepadamu. Kami berdoa bagi anak-anak yang Engkau karuniakan bagi kami. Kiranya Engkau terus memberikan kekuatan kepada mereka, hikmat bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Biarlah mereka ya Tuhan dapat menjalani kehidupan ini terarah kepadamu. Berkati mereka di dalam pergaulan mereka sehari-hari. Berikan hikmat kepada kami orang tua untuk mendampingi mereka, sehingga mereka dapat tumbuh sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi anak yang patuh kepadamu, mencintai Engkau ya Tuhan. Jauhkan mereka dari godaan-godaan yang membuat iman mereka jauh daripadamu. Berkati majelis gereja yang mengangkat pelayanan di jemaat Karambe ini ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong mereka, sehingga dari setiap pelayanan-Mu yang mereka terlibat di dalamnya, nama-Mu lah yang dimuliakan. Berkat-Mu akan mengalir melalui majelis gereja bagi orang-orang yang mereka melayani. Berkati saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini, yang juga mengambil bagian dalam doa kepadamu pada malam hari ini, baik itu melalui pengeras suara dari jemaat ini dan juga melalui YouTube channel Jemaat Karambe ya Tuhan. Kiranya juga berkat-Mu terus mengalir bagi mereka. Engkau dengarkan doa-doa kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami. Saat ini ya Tuhan, kami sedang dihadapkan dengan pergumulan yang berat. Kiranya Engkau memulihkan bangsa kami. Ya Roh Kudus, dengarkanlah doa kami. Berikan kami ya Tuhan kekuatan, petunjuk-petunjuk yang dapat kami pakai untuk tetap teguh meskipun kami dalam pergumulan yang berat bersama dengan bangsa kami ini. Berikan hikmat bagi pemimpin kami, sehingga kami dapat keluar dari penderitaan ini. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, baik itu dari penderitaan karena ekonomi yang sedang drop, atau moral yang sedang bobrok, oh Tuhan. Pulihkanlah hati kami, pulihkanlah bangsa kami, biarlah kemuliaan-Mu kembali dapat dinyatakan dalam kehidupan bangsa kami ini. Sehingga ya Tuhan, kami kembali menikmati anugerah-Mu, menikmati sukacita bersama dengan-Mu. Berkati kami ya Tuhan, ketika kami malam hari ini akan kembali untuk istirahat. Berikan kami istirahat yang cukup, sehingga esok hari kami pun kembali memulai lagi kehidupan kami dan tetap menyandarkan segala kehidupan kami kepadamu, ya Allah Bapa kami yang di surga. Dengarkanlah doa kami, dengarkanlah seruan kami, orang tua kami yang sedang dalam sakit, saudara-saudara kami yang penuh penderitaan, anak-anak kami yang sedang berjuang mendapat sekolah yang baik. Dengarkanlah doa-doa kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, dengan kuasa Roh Kudus, kami datang kepadamu ya Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
senang bisa bersekutu dengan Ibu Bapa di dalam persekutuan dengan Allah. Dan kami percaya dengan tuntunan Roh Kudus, kita pun akan diperjumpakan di dalam program Sabda dan Doa Jemaat Karambe minggu depan. Terima kasih untuk perhatian kita. Tuhan berkati kita semua. Selamat malam.